mempersembahkan renungan santapan rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Keluaran pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Keluaran pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Musa lahir dan diselamatkan. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter. Diletakkannya bayi itu di dalamnya, dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil, sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu. Maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, "Tentulah ini bayi orang Ibrani." Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, "Akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri?" Sahut putri Firaun kepadanya, "Baiklah." Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, "Bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu." Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa, sebab katanya, "Karena aku telah menariknya dari air." Ayat mas renungan hari ini terambil dari Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-23. Karena iman, maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya, dan mereka tidak takut. Renungan hari ini berjudul Melangkah dalam Iman, ditulis oleh Karen Pimpo. Sahabat ODB, John sempat sangat terpukul saat kehilangan pekerjaannya. Dengan usia yang tidak lagi muda, ia tahu akan sulit baginya untuk mengerjakan sesuatu yang baru. Maka ia pun berdoa kepada Allah meminta pekerjaan yang tepat baginya. Ia berusaha memperbaharui resume pekerjaannya, membaca tips wawancara, dan menelepon banyak pihak. Setelah berminggu-minggu melamar, akhirnya ia diterima dalam posisi baru dengan jadwal kerja yang nyaman dan tempat kerja yang mudah dijangkau. Pemeliharaan Allah dan ketaatan iman John berpadu sempurna mendatangkan hasil tersebut. Sahabat ODB, kisah yang lebih dramatis terjadi pada Yokebed, Keluaran pasal yang ke-6 ayat yang ke-19. Ia dan keluarganya tinggal pada masa perbudakan Israel di Mesir. Saat Firaun menitahkan bahwa semua anak laki-laki Ibrani yang baru lahir harus dibuang ke sungai Nil, Yokebed pasti sangat ketakutan. Dia tidak dapat mengubah peraturan itu. Tetapi ada beberapa langkah yang bisa diambilnya untuk menaati Allah sekaligus mencoba menyelamatkan putranya. Dengan iman ia menyembunyikan bayinya dari orang Mesir. Ia membuat sebuah peti pandan kecil yang kedap air dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah sungai Teberau di tepi sungai Nil. Allah pun turun tangan dengan menyelamatkan bayi itu secara ajaib. Dan kemudian hari, ia memakainya untuk membebaskan seluruh bangsa Israel dari perbudakan.
Sahabat ODB, John dan Yokebed melakukan tindakan yang sangat berbeda. Tapi kedua kisah mereka ditandai oleh langkah-langkah iman yang mereka ambil. Ketakutan memang dapat melumpuhkan kita, tetapi iman kepada Allah dapat menguatkan kita untuk tetap mempercayai kebaikannya. Sekalipun hasilnya tidak seperti yang kita inginkan atau harapkan. Sahabat ODB, kapan Anda pernah merasa dilumpuhkan oleh ketakutan atau kekhawatiran? Lalu bagaimana Anda dapat melangkah maju di dalam iman dengan cara yang memuliakan Allah? Mari kita berdoa. Ya Allah, tolonglah aku untuk mengambil langkah iman di dalam jalan yang telah Engkau sediakan bagiku. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.